Ini fakta menarik kenapa disebut Jono. ini ada apa ini dengan Jono? Pencipta lagu lah gitu ya, maestro. Saya kira Puspa Karima itu sebuah singkatan atau impian para personil. Oh, singkatan. Itu singkatan yang Pak Ubun kasih gitu, Puspa Karima. Jadi Puspa tuh Oke. Saya bocoran. Dari berbagai jenis makanan, katanya dia ini paling anti dengan sayur-sayuran. Kenapa dia? Saya menjadi apa ya? Saya jadi iri sama ibu dia. Iya kayaknya anjing nyeri. Welcome to our channel Suara Kreatif. Luar biasa malam ini. Semoga Suara Kreatif ini akan didengar di seluruh dunia. Wah, keren ya. Oke, hari ini gua bersama Diah Nur Aziza. Tepuk tangan dong buat dia. Halo dia. Halo Pak Boy. Wah, luar biasa, sehat ya dia ya. Alhamdulillah. Gimana kabar keluarga? Alhamdulillah. Sehat. Oke guys, beliau ini adalah sosok seorang seniman muda. Ini beliau ini kalau nggak salah dari Sumedang, benar ya? Betul, asli Sumedang. Ya. Asli Sumedang? Asli Sumedang. Sumedangnya di mana dia? Sumedangnya teh di Buah Dua. Di Buah Dua. Sumedang Ih, Kota enak masih. banget ya. Kalau jalan-jalan ke sana Sumedang. kayaknya vibe-nya tuh keren banget. Iya, sungguh biasa di luar. Luar biasa. Luar biasa. Oke dia, ini ada sedikit pertanyaan nih. Waduh. Ini menurut informan saya ini dari Suara Kreatif ini sungguh luar biasa, di mana dia ini sosok seorang yang memang punya talenta keren ya. Waduh, amin. Wah, luar biasa nih. Dia, boleh nggak sih awal mula kamu suka dengan alat musik tradisional itu sejak mulai kapan? Kalau boleh tahu. Oke, kalau untuk alat musiknya itu sejak masuk sekolah SMK kesenian. SMK. Belajar alat musiknya SMK mah. yang di Bandung itu ya, SMK. Nah, itu teh di Sumedang juga ada sekolah kesenian Pak Boy. Oh, Sekolah ternyata jurusan. ada. Jadi sekarang teh di beberapa kota. Di beberapa pun kota ada pun sekolah ada. seni gitu, SMK seni. Oh, kejuruan gitu. seni ya? Kejuruan dan aku teh di Sumedang gitu. Ngambil apa waktu itu? Waktu itu teh tetap vokal, cuman semua vokal. alat musik teh belajar Oh, gitu. belajar. Sampai akhirnya lumayan lah tertarik gitu. Sampai sekarang oke. dipelajari begitu. Itu alat sih. musik apa aja sih Di? Kalau boleh tahu. Kecapi, Oh, kecapi. sempat suling, semua alat musik tradisional yang umum tuh kita pelajari gitu. Harus semuanya dipelajari. basic itu Wih, dipelajari. keren banget. Dari Tepuk SMK. tangan dong. Wih, Gitu. amazing. Itu tuh susah banget ya kalau pengen belajar alat Iya. musik tradisional itu ya, nggak semudah yang kita bayangkan, yang kita pikir. Wah, keren banget. Itu kalau boleh tahu apa ya? Berapa lama sih seorang dia bisa memainkan alat musik tradisional? Contoh kecapi lah. Itu berapa lama butuh waktu yang lama atau yang emang sebentar untuk seorang dia ini? Oke. Jujur
mempelajari kecapinya mah dari SMK teh justru nggak langsung pengen belajar kecapi karena tuntutan aja gitu kan, pelajaran harus ikut gitu. Jadi basic nggak mau pelajari ya. lebih dalam. Nah pas kuliah bertemulah dengan teman-teman geng ciwi-ciwi ini. Wah, nah dari situlah kayak dituntut, ayo kita harus belajar alat musik gitu, cewek-cewek kudu belajar, kita harus jadi nayaga cewek nih gitu. Makanya dari situ belajar sampai sekarang alhamdulillah masih tetap belajar. Masih tetap eksis ya. Masih insyaallah. Oke, luar biasa. Ini menjadi salah satu inspirasi buat anak-anak muda ya. Tentunya ini akan menjadi bagian momen momen terbaik untuk anak, apalagi zaman sekarang itu zaman Gen Z ya. Iya. Apa tentang alat musik tradisional itu mungkin agak sedikit tersisihkan, tapi seorang dia ini mampu untuk mengenalkan ke seluruh dunia. Benar gak sih, Di? Amin. Oke, dia. Apa lagi yang pengen gue tanya ini? Banyak sih sebenarnya yang pengen ditanyain. Karena saya membaca portofolio dia ini sangat menarik untuk saya tanya untuk seorang dia ini ya. Menurut informasi yang saya dapat, ini dia ini punya satu grup di mana personilnya itu cewek semua, bener nggak sih, Di? Iya betul. Berapa orang kalau boleh tahu? Berapa personil? Nah awalnya tuh cuman berdua. Awalnya cuma berdua. Senior aku waktu di kampus, mereka berdua. Yang satu pemain rebab, Teh Bunga awalnya tuh, sama Teh Mai pemain kendang. Teh Mai pemain gendang. Oh itu Teh Mai namanya ya? Teh Mai namanya. Oke. Terus pakai minta awal. Baru awalnya tuh mereka berdua, cuman iseng latihan. Sampai pada akhirnya waktu itu tuh 2020-an, COVID melanda, Pak Boe. Mereka tuh gabut lah kita pun di rumah gitu ya, kuliah di rumah, sekolah semuanya di rumah. Semua kegiatan di rumah lah ya. Iya, tiba-tiba kita cari ide kumacarana supaya bisa produktif nih latihan gitu biar nggak gabut di rumah terus gitu. Nah, waktu itu gak tahu gimana caranya tiba-tiba mereka ngehubungin Pak Boy. Ayo dia latihan bareng gitu. Kata Teh Bunga bikinlah latihan. Awalnya tuh karena nggak mengasah skill kacapi teh ya Pak Boy. Cuman sepintas, belajarlah dari situ Teh. Sambil nyanyi kan lumayan agak kaku tuh ya. Agak kaku. Kebayang kembali nyanyi gitu ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu mereka sangat support teteh-teteh ini sampai alhamdulillah kita bisa sampai sekarang gitu Pak Boy, bertahan, berkonsisten gitu, membuat konten, latihan terus. Nah, dari situlah bertiga, terus berempat, nambah sampai terakhir tuh yang konser Puspakarima di awal tahun. Nah, ini menarik. Nyambung kan? Tiba-tiba kita ada 15 member dan di konser terakhir tuh, ya konser kemarin kita juga membawakan genre-genre kesenian dengan berbagai macam genre. Itu tuh semua perempuan. Semua main perempuan. Ya. Wih, gokil ya guys. Sampai ada di tahap itu gitu Pak Be. Bersama. Berawal yang dari bertiga gitu sampai ke 15 orang. Awal terbentuknya itu mulai bertiga sampai berlima ya. Berdua, bertiga, berempat, bertiga. Bertahap sampai akhirnya gitu. Sampai akhirnya ya? konser yang utamanya berlima. Yang utamanya Teh Mai, Teh Bunga, Teh Winda, Teh Erna dan aku. Dan dia berlima awalnya Teh. Itu pemain inti lah gitu, timnas gitu ya. Tapi ya terakhir konser kita bergabung lah gitu untuk membentuk suatu penampilan dengan menampilkan berbagai jenis kesenian gitu di konser terakhir. Keren. Dan kalau boleh tahu bisa ide dari nama Puspakarima ini rasanya apa sih dibalik nama Puspakarima kalau boleh tahu? Oke. Jadi nama ini tuh dikasih sama almarhum Pak Ubun Kubarsah. Pak Ugong. Beliau ini seorang, beliau tuh maestro pencipta lagu. Lagu-lagu pop Sunda, Tritatila gitu tuh Pak Ubun kadang membuat lagu itu gitu. Oke. Pencipta lagu lah gitu ya, maestro. Saya kira Puspakarima itu sebuah singkatan atau impian para personil. Oh, singkatan. Itu singkatan yang Pak Ubun kasih gitu, Puspakarima. Jadi Puspa tuh bunga, kenapa Boy? Oh, bunga. Puspa Karima artinya karya istri nu utama. Oh, sebuah kata yang memang
menakjubkan sih gitu bagi saya. Wow, karya istri utama sangat bermakna gitu. Wih, keren banget, sangat mendalam. Sangat mendalam. Kirain nama itu muncul Singkatannya. pas kalian lagi makan seblak bareng. Enggak. Itu dicetus oleh beliau. Ini gokil banget. Oke. Ini ada pertanyaan titipan dari netizen nih. Banyak yang penasaran nih. Sepil boleh dong ya. Oke guys, dia udah berkeluarga belum sih Di? Udah, alhamdulillah. Udah ya, alhamdulillah. Punya anak berapa? Satu. Ini ada yang nanya ini teman-teman di luar katanya ini dia udah punya cowok gak sih? Itu ternyata udah berkeluarga, dia sudah punya anak satu. Awal-awal Puspa Karima bikin konten tuh Pak Boy. Orang-orang netizen teh mikir sebagai iya sih Neng iya Kang Abi, padahal semuanya tuh udah pada nikah gini Pak Boy. Rata-rata kita tuh udah pada nikah sebenarnya. Cuman nggak kelihatan sebenarnya. Oke. Ini ada juga yang tanya-tanya juga. Boleh tahu deh, nggak kelihatan nih. Harapan bakal collab dengan siapa nih? Harapan dari dia ini pengen kolaborasi dengan siapa nih? Kalau boleh tahu dia. Selama ini dari Puspa Karima deh pengen featuring sama apakah itu dengan genre musik pop atau rock atau metal atau apalah apapun itu. Pengen ada keinginan gak sih buat featuring bareng genre lain atau pengen kolaborasi dengan siapa? Ada gak Di? Dari kita selama ini sejauh ini masih tentang kesenian tradisi sih Pak Boy. Paling kolaborasi tuh sempat pengen ada rencana tuh waktu konser kemarin juga pengen sama Ambu Rosyanti. Beliau tuh penembang di Jawa Barat lah. Penembang di Jawa Barat. Ya, kita tuh pengen gitu collab sama Ambu Ros, terus sama Bu Nunung Nurmalasari juga. Ibu Nunung. Terus ada keinginan gak kalau sama Metallica? Lah itu belum kepikiran kayaknya. Beda genre. Kayaknya keren kalau ya. Iya sih, kalau bisa ya. Puspa Karima featuring bersama misalkan contoh Dewa 19, Metallica atau apa sih band yang lintas band genre lintas gitu ya. Boleh. Mungkin nanti ya bisa Iya, kita betul. mungkin itu akan menjadi salah satu catatan, mungkin bisa jadi bisa jadi mimpi nanti ke depannya lah ya. Okay. Supaya karena yang kita tahu bahwa musik tradisi itu banyak yang bilang itu musik kolot ya atau musik zaman baheula gitu. Zaman dulu. Musik kuno lah gitu ya. Tapi di zaman sekarang nih, seorang dia di zaman sekarang yang mungkin teman-teman Gen Z lebih memilih untuk berkarir di dunia modern. Apakah sosok seorang dia bisa menempatkan tradisi biar lebih biar lebih punya ekspektasi yang amazing gitu di zaman sekarang? Apa yang akan lo lakuin gitu Di? Mungkin tetap konsisten ngonten aja sih Pak Boy, mengenalkan lagu-lagu lagu-lagu yang buhun yang mungkin teman-teman yang tahu lagu tradisi gak hanya itu aja gini, ternyata banyak gitu lagu-lagu lagu-lagu ketuk tilu, lagu-lagu celempungan yang memang belum ter-up gitu. Jadi kita mencari materi-materi lagu-lagu buhun untuk kontenkan gitu, dikemas untuk di-publish. Sesuai dengan fashion, sesuai dengan kita Puspa Karima begitu. Gokil, menarik. Oke, apa lagi ya? Banyak sih yang harus kita kenalkan sama teman-teman di sana, di luaran sana ya. Oke, pengalaman waktu perform di Bali ini menarik ya. Aduh. Kalau boleh tahu waktu perform di Balinya di mana Di? Bali, lupa apa Boy? Di Lokofasia ya? Iya, Lokofasia, acara Lokofasia, Oke. Lokakarya, konservasi, inovasi, tradisi itu teh. Konservasi, Lokakarya, konservasi, inovasi, tradisi. Itu teh senusantara semua musisi berkumpul di Bali. Semua musisi berkumpul di Bali. Ini dan menarik banget. Satu lagi Pak Boy, waktu itu teh kondisi aku teh lagi hamil 8 bulan.
Di Bali itu luar biasa. Tapi masih sih. bisa ya ke sana ya, masih bisa perform ya walaupun dengan keadaan betul, hamil 8 bulan ya. Teman-teman support suami ya sudah pasti. Kayak mungkin sekarang mah orang lain mungkin nggak tahu ya bakal ngizinin atau enggak dengan istri yang hamil besar kita harus pergi jauh. Harus tapi, milih mana ya kan? Selamatan kah atau memang karir istrinya gitu kan, mungkin gak semua orang bisa kayak gitu kan Pak Boy. Ini menarik. Itu luar biasa sih. Ketika mempertimbangkan sebuah mimpi dengan sebuah keadaan ini sangat sulit ya dia sulit, ya. Betul Pak Boy. Ketika dimana seorang dia lagi mengandung 8 bulan tapi tetap mau berkarir, mau berproses, mau berkarya, tetap ingin memberikan memberikan sesuatu yang luar biasa ya. Apalagi pada saat itu memang momen terbaik ya yang mungkin teman-teman dari kan datang 2 kali juga betul, gitu Pak Boy. Betul sekali. Ini menjadi kesempatan yang sangat luar biasa buat teman-teman Puspa Karima juga ya pada saat itu. Mereka sangat support, sangat pengertian, sangat keren Pak. Apresiasinya keren ya misalnya ya. Alhamdulillah. Wih, ini menjadi cerita yang biasa di luar. Akan sangat dikenang nih. Mungkin pada saat itu ada kejadian-kejadian yang mungkin nggak bisa dia lupain, atau contoh misalkan pas lagi perform nih dia tahu-tahu nada salah atau misalkan kawatnya pegat. ada tapi Pak Boy. Oh pernah. Ada juga di sana ya. Tapi bukan di momen waktu Kolokovasia sih. Oh, bukan ada pengalaman lain gitu. Nah, kepo. Cici ngadul. Jadi waktu mau ujian akhir kuliah. Ujian akhir. Tugas akhir kuliah di ISBI Bandung. Kebetulan waktu itu juga saya ngambil pertunjukan yang nayaganya semua perempuan. Yang nayaganya semua perempuan. Kecuali tukang gambang 1 orang sama Alok waktu itu teh, karena Alok mah agak gimana gitu ya. Nah, waktu itu teh lagi gladi. Setelah COVID beberapa tahun kan nggak ada kegiatan di kampus Pak Boy. Nggak ada kegiatan di kampus. Dan suka ada aja gitu cerita-cerita horor atau hal-hal nukaran itulah. Nah setelah tahun itu dipakai lagi si gedung Sunan Ambu ISBI Bandung teh, aku teh mendapati kejadian bahwasanya si Kacapi teh tadinya Salendro awalnya teh. Larasnya Salendro. Salendro betul, karena mau main mau main Kecapi kan lagu Kidung Laras Salendro. Setelah latihan didiamkan berapa menit, pas mau naik di pain kene teh tiba-tiba berubah laras nanti. Oh, pas dia mainin, Kecapinya tahu-tahu berubah. Jadi laras, dan itu teh laras sorong teh beda-beda. Nya laras lain Salendro gitu. Jadi berubah. Seketika tahu. Jadi merinding loh asli loh. Nah, itu di luar ekspektasi. Pengalaman horor pertama sih, horornya lumayan ya. Dan soalnya belum pernah sama sekali. Percaya nggak percaya jadi nyantai gitu Pak Boy. Ini mungkin sampai saat ini nggak pernah dia lupain. Itu kisah-kisah menarik juga loh. Iya lumayan. Itu yang tadinya Kecapi itu larasnya Salendro tahu-tahu berubah. Kudu disurupkeun deui dalam beberapa detik, padahal teu ditinggalkeun, benar-benar disimpan. Geser sakedik ngobrol pas berubah. Pas dimainin langsung berubah. Iya, langsung berubah. Ini menarik, guys. Itu barangkali mau ikut tugas akhir juga. Walau halam eta mah. Oke. Berbicara tentang sebuah musik mungkin udah keseharian Budia, apalagi ngobrolin tentang musik tradisional ya. Oke, kita alihin dulu lah ya. Ke pertanyaan yang mungkin ini pertanyaan sehari-hari lah ya. Kalau boleh tahu nih, makanan apa aja sih Diang? Makanan? Kalau boleh tahu, katanya dia ini hobi jajan, benar nggak sih? Lumayan ya. lumayan. Biasalah wanita. Tadi pertanyaannya gimana tuh tadi? Saya lupa tuh tadi.
Oke. Saya bocoran. Dari berbagai jenis makanan, katanya dia ini paling anti dengan sayur-sayuran. Kenapa dia? Sayur dan buah sih, Pak Boy. Sayur dan buah. Padahal kan sayur dan buah itu adalah makanan yang paling banyak sekali vitamin, iya, dan itu baik buat tubuh. gitu. Harus makan itu emang makanan yang apa yang bikin sehat. Betul. Buat badan. Kenapa dia nggak suka? Boleh ceritain, mungkin ada sejarahnya nih. Tidak ada sejarahnya, justru tiba-tiba ya udah besar teh nggak tahu ya, nggak suka sayur. Nggak suka sayur. Buah tuh cuman mencoba beberapa gitu. Jeruk suka nyoba, tapi nggak suka gitu. Nggak suka. Jeruk, apel, rambutan. Mungkin ada historinya, mungkin ada sejarahnya kenapa dia nggak suka dengan buah-buah seperti apa tadi, jeruk ya. Ataukah saya pun nggak mengerti justru. Mungkin pas waktu kecil dia itu dilempar sama jeruk, jadi atau mungkin apa ya, waktu sama mantan mungkin ada. Saya juga jujur nggak tahu sih Pak Boy. Nggak tahu kenapa nggak suka dengan buah-buahan. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan, nggak pernah trauma. Tapi pernah nyobain. Pernah nyoba, tapi, cuman nggak suka. Nggak suka, tetap nggak suka ya. Tetap nggak suka. Wah ini. Kumaha? Padahal Mbak Budiah itu harus banyak makan makanan yang bergizi yang memang punya vitamin yang bagus buat badan. Apalagi kan seorang dia ini yang saya tahu adalah guru juga. Iya, selain daripada seniman, Budiah ini juga guru juga, benar nggak sih? Betul. Itu kalau boleh tahu ngajar di mana, Di? Nah, kebetulan ngajar tuh di SMP Negeri 1 Subang Kuningan, Pak Boy. SMP 1 Subang Kuningan, Jawa Barat. Wow. Itu jauh nggak sih dari kotanya, Di? 1 jam. 1 jam ke kotanya. Ke kota tuh 1 jam. Luar biasa. Lumayan di pelosok ya, Kuningan pelosok gitu. Pernah mungkin ada sesuatu hal yang menarik pada saat kamu mengajar anak didiknya, apa aja sih yang paling sulit untuk mengajarkan? Kalau boleh tahu, dia ini ngajar guru musik, guru seni dan budaya. Oke. Lebih ke musik sih, tapi musik, ya? Materinya gitu. Apa yang paling susah dari mengajar siswa dibandingkan mengajar suami? Waduh. Enggak, bercanda. Apa ya yang sulit? Yang paling sulit menghadapi siswa, mungkin murid yang nakal. Bagaimana cara menghadapi muridnya Ibu Dia supaya benar-benar materinya itu bisa masuk? Ya. Alhamdulillah sejauh ini mah nggak ada murid yang gimana sih Pak Boy. Justru kesulitannya teh masih di ranah praktek gitu, masih di ranah belajar seninya gitu. Karena kan fasilitasnya tuh kurang kalau di SMP Subang tuh gitu. Makanya kalau mau mengembangkan bakat si anak tuh agak bingung. Kemudian latihan juga kayak terbatas gitu kan waktu. Anak-anak tuh banyak yang dari pedalaman lagi rumahnya teh. Jadi kalau misalkan latihan sampai sore gitu waktunya, takutnya buat latihan itu kemalaman. Betul, orang tuanya tuh khawatir. Jadi itu lumayan sih tantangan apalagi kalau mendapati anak yang punya potensi pengen dikembangin, itu rada sulit. Itu sih yang sulitnya justru. Tapi hal yang tersulit mungkin itu dari jarak rumah ke sekolah, itu menjadi salah satu tantangan juga untuk tetap mengembangkan. Betul. Oke, saya paham. Oke, next. Ya, ini keren banget nih Budiah. Selain Budiah ini adalah seorang tokoh seniman. Selain Ibu Diah ini ibu-ibu. Iya sih bener. Ibu rumah tangga, tapi nggak menurunkan potensi dan kreativitasnya di dunia musik tradisional ya. Tetap selalu mencari apa lagi sih yang ingin dibangun sama seorang Diah ini. Apalagi nih yang harus benar-benar bisa disampaikan kepada publik. Betul. Apa ya tentang Puspakarima deh, tentang Diah dan Puspakarima, kalau boleh tahu. Apa? Ya, ingin ngejar apa lagi nih? Selain sekarang udah punya channel YouTube, terus pengembangan di dunia musik tradisional, apalagi sih yang ingin kamu
kembangkan selain daripada musik tradisional? Ataukah Budia ini ingin membuka ataukah Budia ini ingin membuka sebuah peluang usaha, contoh kayak ada teman-teman yang mungkin ingin belajar tentang bentuk sanggar gitu ya. Itu yang saya ingin tanyain. Nah itu sih mau ya pengen gitu ya. Udah ada set plan ya? Belum. Belum. Itu cuman ya pengen. Nah sejauh ini aku masih membuka, ada les online latihan bersama dia. Ada juga les online ya? Ada les online. Belajar apa tuh? Latihan vokal Sunda tentunya. Latihan vokal Sunda, guys. Keren banget. Sekarang tuh sosial media kan lumayan sangat berpengaruh gitu ya Pak Boy, di TikTok gitu apalagi. Benar. Jadi sempat bikin konten, terus FYP, terus banyak yang minta diajarin. Awalnya teh. Banyak yang minta belajar. Boleh dong spill sedikit nih. Apa? Kalau pengen belajar sama Ibu Dia, itu mesti gimana? Atau caranya gimana? Kalau boleh tahu. Bisa langsung hubungi aja WA atau di Instagram. Instagramnya apa Ibu Dia? @dia_2 Dia Nur Aziza. Dia I-nya double. I-nya double Nur Aziza. Boleh DM. Atau kalau misalkan di TikTok Dia sama Dia Nur Aziza, boleh langsung DM TikTok, nanti dikasih kontak. Oke, kalau boleh tahu itu untuk pusat pelatihannya di mana? Kalau boleh tahu kursusnya itu di mana? Online kan, masih online sejauh ini. Apakah ada yang offline-nya di mana gitu? Offline-nya bisa home visit. Jadi aku yang ketemu anaknya itu di Kuningan teh sempat ke Ciawi. Ke Ciawi juga pernah. Ciawi minta Kuningan ya? Iya betul. Minta untuk dilatih mau lomba pupuh si anaknya tuh. Jadi aku home visit, datang latihan beberapa pertemuan sampai mendampingi si anak untuk menuju lombanya itu. Oke. Gitu. Nah, gimana tanggapan seorang Dia jika musik tradisi itu disebut musik kuno? Apa tanggapan kamu? Setuju gak sih kalau musik tradisi itu musik kuno, musik yang mungkin musik lah. Tapi tidak dipungkiri ya, memang ya musik buktinya juga kan sekarang tuh jarang sekali gitu ya anak-anak muda yang mendengarkan gitu ya, mendengarkan musik-musik tradisi. Maka dari itu ya kita harus mendoktrin gitu ya dengan konten-konten yang tradisional gitu Pak Boy. Karena yang kita tahu bangsa Indonesia ini emang besar dengan budayanya ya. Betul, dengan nama budayanya. Jadi kita itu harus harus bisa melestarikan, menjaga. Saya setuju itu. Betul. Dia. Nah, cara untuk menjaga agar agar musik tradisional itu nggak terlalu keterbelakang. Mungkin ada masukan dari Dia mungkin untuk teman-teman Gen Z. Apa sih yang mesti dia lakuin agar musik tradisional itu bisa berbaur dengan musik modern? Salah satunya tetap untuk memberikan konten-konten mengenalkan. Dari situ ya mungkin bisa sedikitnya membuat teman-teman yang melihat tuh bisa tertarik gitu Pak Boy. Itu sih sekarang karena kan ya sosial media sangat berpengaruh tadi gitu ya. Oke. Itu sih. Terus pernah gak sih Dia ini ngerasa iri sama lagu-lagu pop yang mungkin baru rilis 1 jam udah viral, terus sedangkan Dia ini harus latihan berbulan-bulan buat satu komposisi tradisional, atau gimana caranya seorang Dia ini tetap tetap waras di tengah gempuran musik modern? Kita tetap konsisten aja sih Pak Boy, tetap bangga dengan kesenian tradisi. Karena kesenian tradisional itu adalah jati diri juga ya, untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup. Dengan
dengan pesona alam yang sangat luar biasa, dengan berbagai macam karakter dan budaya, dengan apalagi dengan keseniannya juga ini menjadi daya tarik dengan beragam keseniannya juga ini menarik daya tarik asing juga ya, wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Betul, justru orang-orang asing tuh lebih sangat menghargai kesenian tradisi orang-orang asing. Saya setuju. Itu dia. Karena mereka itu bukan mencari modern karena negara mereka lebih modern. Iya. Benar nggak sih? Betul. Betul. Oke, ini fakta menarik kenapa disebut Jono. ini ada apa ini dengan Jono? Kalau boleh tahu. Waduh. Jadi gini Pak Boy, awal mula nama Jono tuh dari sekolah SMK seni ya. SMK seni. Betul. Kenapa harus Jono? Gak Jini, dia kan cewek, masa Jono? Nah, jadi dulu teh sempat ngefans sama musisi cover waktu SMP. Ada namanya Medi Jane kalau nggak salah. Waktu itu kirain suka dengan film Jono Jono itu ya. Enggak, nah dari situ teh yang nyanyi ini tahu nggak Pak Boy? Yang mana dulu tuh? Teh viral It's not about money. Ada panggilan. Ternyata kita bisa nyanyi lagu pop guys. Lumayan sedikit. Wah, ini bahaya nih, awas ya. Dari situ penyanyi cover lagu itu tiba-tiba tertarik sampai semua sosial media teh namanya Diah Jane, Medi Jane jadi Diah Jane. Dari situ tiba-tiba guru nyeletuk, "Iya naon Diah Jane?" gitu. Kenapa Diah Itu Jane? teh guru SMK yang nanya teh, Pak abi ngefans ka Medi Jane, penyanyi cover." Oke, Diah itu ngefans sama penyanyi cover luar negeri Medi Jane namanya, sampai nama teh diganti jadi Diah Jane. Terus si bapak teh bilang, Jane malus teuing. Sampai Jono sampai akhirnya sampai sekarang itu ya, karena dia kan orang Sumedang, kenapa harus iya gitu. Jadi Jono. Jadi nolah dia begitu guys. Banyak yang nggak tahu ya, banyak yang kepo. Nah itulah. Ini menarik. Ada apa dengan nama Jono itu mungkin ya sejarahnya. Asal mulanya. Tapi selain daripada musik tradisional, dia juga nggak suka juga dengan lagu-lagu modern, lagu-lagu genre pop atau genre yang sekarang lah ya lagi viral. Suka R&B, juga ya? sama juga. Seperti anak-anak muda lainnya. Betul, ya kan? mengikuti juga gitu Pak Boy. Oke, ini menarik. Ini biasa di luar ini ya. Ini menarik guys. Selain dia juga sebagai seorang pelestari di dunia seni tradisional, beliau juga tidak menutup diri untuk selalu bisa dikatakan dia juga suka dengan lagu-lagu modern juga ya. Sama aja. Oke. Ini menjadi fakta menarik buat teman-teman di luar sana. Luar biasa, selain daripada pertanyaan-pertanyaan tadi seputar tentang sosok seorang dia, ini akan menjadi salah satu mungkin motivasi lah ya buat anak-anak muda yang lainnya. Supaya kita harus ingat dengan budaya kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia, jangan sampai lupa dengan budayanya. Benar gak sih dia? Betul. Mungkin ada kata-kata buat teman-teman di luar sana, buat teman-teman suara kreatif yang mungkin lagi yang lagi mantengin kita nih dia. Kira-kira motivasi apa aja sih? Ya intinya kita harus tetap melestarikan melestarikan budaya. Kan aya paribasa kitanya soal bahasa Sunda mah kumaha cenah pami teu urang teh bari kusah deui. Nah, kalau enggak sama kita, sama siapa lagi? Betul, siapa yang akan meneruskan kesenian tradisi Sunda tuh. Karena ini menjadi menjadi sesuatu yang turun temurun, bener sih dia ya. Cek zaman baheula mah lamun cek zaman baheula mah lamun teu urang, bener dia, saya setuju dengan kalimat itu. Lamun teu urang kusaha deui, kalau bukan sama kita sama siapa lagi. Karena takut nanti suatu saat
malah diakuisisi lagi ya. Itu ngeri banget, itu ngeri banget karena gitu. Mahalnya dan Indonesia itu punya nilai yang luar biasa itu dari seni dan budaya. Betul. Saya setuju. Oke, sebelum kita lanjutin nih dia ya. Iya. Mungkin kita mau nge-review nih. Mungkin teman-teman belum ada yang tahu bahwa seorang dia ini punya channel yang sangat luar biasa. Itu udah monet ya? Sudah. Udah keren, udah Pak Abdi, udah. Sekarang siapa sudah. sih yang gak tahu Puspa Karima di Jawa Barat? Alhamdulillah. Oke, langsung aja check it out. Kita lihat channelnya Puspa Karima. Kita nonton dulu sejenak guys. Kita review bareng-bareng. Wow, tepuk tangan, luar biasa. Ini banyak sekali personilnya. Oh, ada berapa? Ada 6 orang lah ya. Ada pemain rebab, goong, terus ada pemain kendang, terus gambang, kacapi juga. Terus yang satunya yang belakang kamu itu tukang mencetan. Pemain goong dan cerek itu teh. Oh, kecrek. Iya, luar biasa. Ini menarik. Setelah kita tadi nonton bareng guys, channelnya Puspa Karima. Mereka ini memainkan dengan sangat ciamik, sangat amazing, biasa di luar. Wah, saya jadi tertarik ini untuk masuk Puspa Karima jika kudu dilipan heula. Kudu ditiung oke. Wah, harus ditiung atuh ya. Ini keren. Nah, kalau saya lihat di channel di YouTube channelnya Puspa Karima ini kan dia main kacapi. Boleh dong sedikit-sedikit sepil dia main kacapi sambil ngahaluang. Sambil nyanyi-nyanyi little lah, boleh ya? Ya, insyaallah guys, boleh. Boleh dong ambilin kecapi dia. Nah, ini dia. Wih, keren. Suara kreatif itu segala ada, guys. Mulai dari alat musik tradisional sampai alat musik modern, semuanya ada di sini, guys. Oke, guys, kita nonton langsung gimana seorang dia ini memainkan alat musik kecapi sambil bernyanyi. Wah, ini sulit banget nih. Tapi Tapi ini akan menjadi satu apa berarti dia ya? Satu-satu aku sayang ibu. Ini akan menjadi satu fakta menarik bahwa wanita tidak hanya sekedar menjadi ibu rumah tangga saja guys. Tapi di sisi itu pula seorang wanita itu harus menjadi teladan ya, menjadi visioner yang seperti ibu dia. Oke, langsung aja check it out. Kita akan nobar bagaimana seorang dia memainkan kecapi, alat musik tradisional dari Jawa Barat. Tentu aja. Kela. Check it out. Jika huripan dilewi sepatahunan direka nepapan tunangan kiwari ngan karingaran. Amazing.
biasa, saya jadi merinding dengernya ya. Oke, setelah dia memainkan alat musik kecapi yang begitu ciamik, bikin saya merinding, bikin bulu kuduk saya merana. Oke, saya menjadi apa ya? Saya jadi iri sama ibu dia. Iya, kayaknya anjing nyeri. Palingan pabalik. Waduh. Oke guys, keren banget, amazing, luar biasa di luar. Wah, jadi merinding saya. Dia hanya memainkan kecapi sambil bernyanyi. Kalau main gitar sambil nyanyi itu kan udah banyak ya kan. Ya. Ini sangat gampang. Ini main kecapi loh. Ini kawatnya 24. Benar nggak sih 24 ya? 20 Pak Misitar. 20. Oh 20. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja ini. Ini fakta menarik, fakta unik bahwa wanita juga harus punya punya talenta yang lebih ya. Betul. daripada jangan kalah sama pria. Jangan kalah sama pria. Saya setuju itu. Luar biasa di luar. ya. Oke, jangan salah tangkap ya. Maksud biasa di luar itu, beliau ini ya seperti ini, biasa di luar untuk mendalami ilmu. Ayo benernya. Ayo modern kopi mah. Oke, setelah kita tadi melihat performance-nya dia, ini sangat unik, sangat menarik. Oke, langsung aja. Next, kita punya apa ya? Sebelum ke closing kita punya games nih. Ini dari teman-teman kreatif nih. Memang suara kreatif itu punya kreatif yang tidak terbatas. Luar biasa. Oke, dia jawab cepat. Siap. Kelingan atau kawih? Kawih lah. Oke. Kawih atau tembang Sunda Cianjuran? Kawih. Kawih atau ketuk pilu? Ketuk pilu atau pop Sunda? Ketuk pilu atau dangdut? Ketuk pilu atau tali? Ketuk pilu. Masih ketuk pilu. Ketuk pilu atau pop Indo? Ketuk pilu atau pop barat? Ketuk pilu? Ketuk pilu atau reggae? Ketuk pilu atau wayang golek? Masih ketuk pilu. Oke, kita ini menarik, ini fakta unik. Kenapa harus ketuk pilu? Karena untuk beberapa tahun ini ya, mendalaminya selalu pilu. Kawin kan dari SMK tuh lama. Sekarang mempelajari ketuk pilu, jadi suka lagu-lagunya, makanya memilih pilu gitu. Dari yang Laras Salendro beragam, kebanyakan Salendro ketuk pilu kayak jadi resep gitu belajarnya teh. Jadi memilihlah si ketuk pilu ini. Oke. So guys, itu dia obrolan kita hari ini bersama dia Nur Azizah. Jangan lupa follow, pantengin terus Suara Kreatif. Always stay creative, stay bold, and keep making history. Ciao.